Passing Akurat episode kali ini tidak akan membicarakan sepak bola, tapi akan membicarakan tentang bola voli. Kalau ngomong bola voli tentu gua harus sama Danes Jenggot. Danes Jenggot. Kalau buat yang belum tahu nih, biasanya followers gua kan belum tentu semuanya tahu juga. Iya. Atau penonton Passing Akurat juga ada beberapa yang mungkin belum tahu. Pastilah ya. Iya pasti. Danes jurnalis. Iya. Sekarang komentator. Lagi ngasuh konten voli ya. Nah, punya konten voli juga, jadi ada voli jenggot di YouTube. Jadi dia juga konten kreator, komentator dan juga jurnalis. Oke, jadi lu dulu ini ya di pertama waktu jadi jurnalis? Di Radar Jogja gue pertama jadi, gue dulu kuliah di Jogja. Mau pulang ke Jakarta males. Ya. Belum mau pulang ke Jakarta lah waktu itu kan. Jadi kebetulan gue sebelum lulus gue juga udah kerja gitu kan. Jadi ya akhirnya gue kerja lagi di tempat gue kerja sebelum kuliah itu Radar. Oh, Radar Jogja. Iya betul. Pindah ke Jakarta langsung ke Top Score. Top Score. Iya, koran Top Score. UK dulu bos gue. Iya. Di UK. Di UK Liga 1 ya. Oke, berarti lu kuliah di Jogja nih. Tahun 80? Ya tay. 96 enggak 2006. Intinya dia ya generasi apa sih namanya? Milenial lah. Bukan lah. Bukan Gen Z ya? Bukan. Itu dan sama gue sekarang juga beberapa kali bareng siaran ke Junas yang keluar kota. Betul, kalau Turki rutin. Dari dulu ya? Dari dulu. Sekarang di Jepang. Ya semoga juga kita ada kerjaan baru lagi ya ke depannya. Ya amin. Amin. Nah, gue sering ngeliat konten lu, Des. Karena ya buat gue informasi yang valid itu dari informasi jurnalis yang sudah melakukan riset. Iya betul. Jadi kalau kita riset bisa. Tapi jurnalis itu cara riset yang bener lah. Iya betul. Itu yang buat ngedasari gua sering juga lihat konten-konten lu. Nah kan sekarang juga lagi rame nih, udah kembali lagi. Ngomong dia ini loh akademisi olahraga loh. S2. Mantap. Tetap keren juga lah. Lumayan. Intinya ini kan lagi rame nih. Final Four Pro Liga. Final Four Pro Liga. Nah sebelumnya ya, gue tahu. Lu punya tim jagoan nggak kalau di Pro Liga? Kagak sih. Dari kalau Pro Liga gue netral aja gue. Gue ngerokok nggak apa-apa ya? Apa? Ini. Sepakat. Di Pro Liga aman ya? Dari dulu nggak ada tim jagoan? Nggak ada sih gue. Nah pertama lu nonton Pro Liga tahun berapa kira-kira? Yang lu di TV? Zamannya itu yang disponsorin rokok. Ada Andri Widiatmiko itu main, Rodri juga masih main di BNI. Itu Yuso masih Pro Liga nggak Yusonya? Masih kayaknya masih. Berarti lu dari zaman Yuso di Pro Liga, lu udah nonton Pro Liga tuh ya? Udah kayaknya deh, waktu Yuso tuh 2009 masih ada nggak ya? Pokoknya waktu itu kan 2009 jagoannya kan Jakarta Sananta. Oh iya Jakarta. Terus ada apalagi BNI udah ada, Samator jelas. Samator dari dulu ya? Iya, dan Tektona kalau nggak salah waktu itu masih ikut. Gua kalau nggak salah di sekitar 2008-2009 lah. Intens nonton Pro Liga ya, tapi kalau tahu Pro Liganya udah lama banget. Dari sebelumnya berarti? Ya dari Pro Liga berdiri udah tahu ada Liga Voli dan Pro Liga. 2002 tuh ya berarti? 2002. Tapi intensnya di 2009 ke sini sampai sekarang lah ya. Dan lu juga sempat siaran Pro Liga kan di 2021, 2022 sampai 2023. Pernah ya? Iya. Ya semoga juga dapat lagi ya. Amin. Intinya memang gua sekarang ngobrol dengan orang yang tepat gua rasa. Iya. Dan ini kan rame nih. Sebelumnya juga kalau kita cek kemarin pertandingan ada yang dianggap tidak terlalu berimbang. Ada yang dianggap wah ini kejutan. Iya. Yang tidak terlalu berimbang dulu. Itu ya jelas Samator kalau 3-0 lawan Bayangkara ya. Ya, sama ini sama Popsipong ngalahin Petro. Iya tuh, Itu bukan berarti tapi Petro ngalahin Pertamina. Bukan berarti 3-0 atau 3 set. Iya. Tapi kadang-kadang skornya terlalu mencolok, ada yang cuma 16. Masuk itu Bayangkara lawan Samator juga. Nah, yang jadi pertanyaan, gua rasa ini menurut lu aneh nggak sih Final Four? Tapi laganya itu cenderung terlalu mudah untuk satu tim gitu. Kalau di cowok gue nggak ada ya. Karena cowok emang dari awal Bayangkara Malavani terlalu ini sih. Enggak. Udah terlalu OP gitu. POV lu dari orang yang mengikuti Final Four Pro Liga dari 2009.
ini tuh sering kejadian atau enggak sih? Ada kok, beberapa ada yang gue inget ya. Ya. Seingatan gue ada yang tetap skor yang mencolok. Tetap, Walaupun yang kayaknya sih kalau menurut gue kalau di cowok gak separah sekarang ya. Sekarang gapnya udah kelihatan agak jauh gitu. Tapi parah, soalnya kita harus akuin itu karena Bayangkara sama Lavani itu terlalu OP ya. Pemain nasional ngumpul di dua tim itu. Benar. Pemain asing dua tim itu juga berkualitas semua. Ada Renan Wiyanti sama Sanders di Lavani kan. Terus Bayangkara dapat Kyle Russell, lu tau sendiri lah Kyle Russell kayak gimana kan. Iya. Itu dan juga satu lagi siapa Bayangkara Leo juga main tuh reputasinya. Jadi menurut gue emang udah susah, ditambah yang memperparah ini semua adalah Samator. Dia nggak nambah pemain asing. Oh iya. Setelah Punales dicoret tuh nggak dicari gantinya, akhirnya Tabuada doang kan? Iya, cuma Tabuada Dias di centernya itu, jadi Iya. ya cuma ngandelin pemain-pemain lokal plus ada Nugi Febrian ya. Iya. Baru juara Liga Kamboja, Tapi gini nggak dulu. cukup. Tapi gini dulu. Ini kan baru yang menurut gua agak mencolok baru 2 pertandingan nih. Iya. Tadi kan yang Petro lawan Persivo, lalu Bayangkara lawan Samator. Nah, gua harap sih ya ke depannya nggak banyak laga kayak ini Final Four. Karena seingatan gua nonton Pro Liga mungkin dari belum lama lah kalau gua dari Iya. 2019-an lah. Biasanya seru-seru kan. Nah, tapi biasanya misal jumlah total Final Four tuh ada 16 pertandingan katakanlah. Itu paling yang mencolok tuh 1-2 dan di ujung-ujung biasanya. Iya. Ketika tim udah memastikan, kayaknya gue nggak bisa lolos ke final deh. Sama lu inget 2023 Samator kalau gua nggak salah nih. Kok 2023 sih? Ini 2023 ya, waktu Ivan main di Samator tuh, iya 2023 bener. Iya. Itu kalau nggak salah Samator kalah 6 kali deh. Padahal dari Ivan waktu itu. Cuman kalahnya ya kalah 3-0 ada, cuman paling nggak ada perlawanan gitu. Kalahnya kalah tidak didominasi gitu ya. Iya betul, paling nggak ada sedikit berlawan tapi kalah 6 kali. Intinya itu konteks yang gue omongin itu adalah udah ada 2 pertandingan di pekan awal Final Four Pro Liga yang kalahnya itu didominasi. Iya. Dan itu kan menurut gue pribadi itu adalah Kejutan kan? hal yang kurang bagus untuk sebuah kompetisi gitu. Iya, ya sekarang gini aja Bang. Pro Liga aja putra cuma 5. Banyak yang mundur. Nah. Pertamina udah nggak ikut. Ya. Bin udah nggak ikut. 5. Udah gitu Jakarta Garuda udah pasti gugur ya kan. Hitung-hitungan tuh pasti gugur kan. Ya, makanya akhirnya gua tahu jawabannya kenapa Palembang Bang Sumsel Bubble itu kayak nggak mempersiapkan tim seperti di musim lalu. Iya. Karena mungkin dia mikir kalau cuma 5 ya gua pasti masuk 4 besar gitu ya. Iya, satu begitu, 2 dia kan dapat pemain gampang. Karena tujuan 5 dia dapat pemain bagusnya juga gampang. Sisaan tim-tim yang nggak ikut. Iya, sisaan tim yang nggak ikut. Bener. Marjo saya aja ikut situ kan. Mas Jose Cep Indra situ ya. Indra, terus ya Sigit udah jelas lah ya kan. Ya. Terus Wismoyo Jati ya kan. Bener, Wismoyo Jati tuh masih. center lumayan jago dulu. Jago. Heeh. Jadi maksudnya jadi itu ya, maksudnya karena dinamika jumlah pesertanya yang berkurang dan terlalu ada gap antara 2 tim bagus dengan tim-tim lainnya, ini ngebuat akhirnya banyak tim yang dalam tanda kutip hopeless untuk lo mau berjuang keras juga ya lagi-lagi kalah modal gitu. Kalah modal. Dan dibanding 2 tim yang saat ini bisa dikatakan Jakarta Bayangkara Presisi sama Jakarta Lavani. Betul. Tapi maksudnya itu kan presiden buruk ya. Iyalah. Maksudnya lu sebagai orang yang nonton dulu dan sekarang jurnalis itu, lu mikirnya itu gimana? Kalau buat lu sih itu presiden buruk. Sebetulnya menurut gua presiden buruknya dari awal Bang. Apa tuh? Dia 5 tim, emang dulu pernah juga 5 tim cewek ya. Cowok tuh pernah nggak ya dulu 5 tim? Kalau nggak salah pernah juga deh. Tapi gua lupa tahun berapa. Tapi ya intinya dulu 5 timnya itu rata gitu loh. Maksudnya 5 tim, tapi 5-5-nya setidaknya mungkin 2 tim kayak Samator BNI itu oke lah, jadi hampir pasti lolos. Tapi tim yang lainnya kan melawan, Pertamina udah pasti ngelawan dan juga tim-tim lainnya. Sekarang kalau Jakarta Garuda udah pasti gak ngelawan. Kalau dianalogikan Lavani sama Bayangkara sekarang ada di sini. Iya. Samator sama Palembang Bang Sumsel Bubble. Samator di Palembang sini nih. Ya. Samator bawahnya lagi. Kalau Jakarta Garuda bawahnya lagi. Kalau dulu pas 5 itu kan Samator di atas sama apa? Pertamina. Biasanya sih BNI Sama BNI. Berarti yang di bawahnya itu Pertamina juga segini ya. Gapnya tuh nggak jauh kan? Kalau sekarang nggak jauh. Itu yang akhirnya bikin ya persaingannya jadi kurang menarik aja Pak. Benar, kurang menarik.
Dulu bahkan tim-tim baru kayak Lamongan Sadang MHS itu jago juga. Oh iya. Centernya Haji Maulana, terus Mahfud. Lamongan. Oh, Mahfud ada di situ dulu. Mahfud pemain yang ini Mas Mahfud kalau nonton. Tapi dengar dulu. Mas Mahfud kalau nonton nih ya. Gue paling gak suka kalau Mas Mahfud itu pemanasan. Kenapa ya? Itu spike pemanasannya kena ke meja komentator dulu. Kena meja komentator dulu, gue inget banget. Gua berapa kali kepala gua kena Mahfud bang gitu. Warming up kena kepala, kena apa tablet, kena meja gitu. Mahfud anjir dibenerin tuh. Tapi jadi gitu ya. Waktu Lamongan Sadang MHS ikut Proliga kayaknya cowok nggak 5 deh waktu itu. Gue 5 tuh gue lupa tahun berapa. Ya, jadi 16 apa ya? Gua tarik lagi. Ntar gue cek lagi deh. Gua tarik lagi. Satu faktornya itu berarti ya. Satu faktornya jelas bedanya modal di awal itu ya. Iya. Modal di awal. Yang kedua, harusnya point of view kita sebagai negara yang punya voli bagus itu tidak bisa dibandingin sama negara kurang. Nah itu. Maksudnya kalau ngomong voli kita menurun, terus ada yang nyanggah enggak kok voli kita masih lebih bagus dibanding Kamboja, dibanding Malaysia, dibanding Laos. Ya lu jangan bandingin sama negara-negara itu dong. Kalau mau bandingin sekalian sama Jepang. Walaupun Jepang tinggi banget sih. Kalau Jepang ke Jawa mungkin kita bandinginnya sama Thailand. Betul. Thailand kompetitif banget tuh luarnya. Dan yang masuk final dua tim yang dibela pemain Indonesia. Dibandingin juga sama ini ya, sama negara-negara Arab ada yang mulai kompetisinya bagus nih kayak Qatar gitu ya. Qatar, betul. Agak panjang lah ya. Emirat Arab. Iya. Kan kalau nggak salah Jordan Susanto tuh waktu itu main di UEA ya. Iya. Di UEA dia. Farhan juga ya. Farhan sempet. Ya maksudnya kita jangan berkaca sama negara-negara yang memang volinya kurang berarti ya. Jangan sampai pengurus punya point of view kayak gitu. Kalau ya kalau netizen boleh lah ya. Kita nggak bisa atur netizen. Cuma kalau pengurus dan juga federasi gitu ya sama PT Proliganya mungkin. Ya harusnya lu mikirnya benchmarknya tuh yang di atas kita ya, jangan sampai yang setara atau di bawah. Sama gua ada ide sih Ben sebenarnya Ben. Jadi kan sebetulnya PR kita adalah pemain nasional ini nggak rata, nggak tersebar di banyak klub kan. Ya. Sebetulnya bisa diratain. Caranya gimana? Itu solusi kan? Solusinya nanti dulu. Kalau solusi nanti dulu. Ya udah jangan Ini faktor dulu. Dua tuh. Yang pertama tadi budget, ya kan? Yang kedua faktor pemain nasional nggak rata. Oke, benar itu gua setuju. Ada lagi kira-kira kenapa akhirnya Final Four Liga ini di dua sektor gua ngomongin. Jadi mungkin euforianya tidak sebesar dulu. Ini juga supporter. Dulu zaman yang Pro Liga Ijo itu setiap seri apalagi Final Four Gor tuh mau main hari Jumat, mau main hari Kamis, penuh. Betul. Nah, kenapa sekarang enggak nih kira-kira? Ya itu problem di banyak olahraga ya, karena nonton volley harus kita akun gampang. Kalau nggak bisa ngegor, lo bisa streaming sekarang. Dengan adanya itunya ya? Iya, kalau dulu coba nonton di TV, ketika lo di luar, ya udah lo nggak nonton kan gitu. Ketika lo lagi bosan di rumah, berarti lo nggak nonton gitu aja. Ya. Tapi sebenarnya yang gue lihat ya, ini ntar lu perdalam aja kalau misalnya lu punya opinion of view yang lain. Kalau buat gue sebenarnya musim pertama setelah COVID yang mulai ada seri-seri di beberapa kota 2022 tuh. 2023 itu juga rame tapi kendala gua adalah dan kendala banyak supporter. Mungkin nanti yang setuju boleh rame di kolom komentar. Banyaknya tim yang menggunakan penonton bayaran. Oh iya. Dan jumlah penonton bayarannya ini over kalau kata gua. Nah, dengan banyaknya penonton bayaran ini ngebuat tiket-tiket ini kan dibooking semua tuh sama penonton bayaran, sama tim yang bayar pakai penonton bayaran. Gua nggak nyebut timnya apa. Tapi ada pasti ada dan emang udah jelas ada. Yang kedua adalah orang-orang yang misal nih di Sabiluman Bandung, terus ada Polimania yang suka Proliga dari lama, pengen nonton Proliga dari Tasik misal. Kan dari Tasik ke Soreang itu bisa 4 jam mas. Iya. Terus dia jauh-jauh belum pasti dapat tiket karena tiketnya keburu habis sama orang-orang ataupun tim yang udah nge-booking tiket buat penonton bayaran. Nah itu dia. Menurut tuh gimana itu tuh? Sebetulnya fenomena penonton bayaran dari dulu udah ada ya. Oh dari dulu ada? Dari dulu ada. Jadi waktu
di Istora, gue jujur aja di Jakarta kan sebetulnya volley gak terlalu hype banget kan. Itu penonton bayarannya banyak. Di daerah lain sebetulnya ada. Cuma setahu gue, kalau di daerah lain tuh gak terlalu banyak penonton bayarannya. Pas ke di luar Jakarta tuh nggak sebanyak sekarang berarti itu. Iya betul, sekarang banyak banget bon-bonannya begitu. Ibaratnya bon-bonan, nontonnya di bon. Nah itu yang membuat akhirnya pecinta volley susah juga ngakses tiket, dan beruntungnya juga ada streaming. Jadi streaming itu bisa dibilang dua sisi mata uang. Jadi saling berkaitan ya ini. Berkaitan. Jadi di satu sisi mungkin bikin orang yang gue pengen keluar rumah tapi nggak mau ke gor, aku streaming aja gitu. Itu di TV, di Moji langsung. Di TV Moji, tapi kalau di Moji kan lo harus di rumah. Nah, ya kan? Iya. Kalau streaming berarti via video itu bagus. Ya, lo bisa di kafe, banyak. Bisa di tempat kerja, di kafe gitu ya. Tapi di satu sisi streaming kita harus akuin ada dampak negatifnya itu, bikin orang gue paling nonton di gor, gue nonton sambil nongkrongnya nonton lah. Iya. Kan gitu. Iya. Ya walaupun kalau gua harus ngomong ya emang experience nonton olahraga kalau di venue itu beda. Lu bakal lebih Pasti ngerasa aja gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin penonton yang sepi, ya volley Turki juga kalau regular season nggak selalu penuh ya, kecuali derby ya. Betul, Derby itu dan laga-laga. Oh, jadi derby dan laga-laga besar. Nah, tapi kan kita jangan sampai nyontoh yang jeleknya gitu. Iya. Karena kita dari dulu kalau series itu selalu rame nih, jangan sampai nurun. Maksud gua gitu. Dan maksudnya ini kita udah 3 lah cukup lah. Tadi bedaan modal, jumlah pemain nasional yang nggak merata. Yang ketiga adalah animo langsung di gor yang agak menurun. Itu hal-hal minus yang gua rasa ada di Pro Liga musim ini dan mungkin musim lalu juga. Iya. Satu lagi deh yang pengen gua lempar ke lu ya. Ini masih berkaitan dengan yang pertama sebenarnya. Modal. Jadi gua mau ngomongin yang poin keempat dan poin terakhir dari mungkin minusnya Pro Liga di 2 musim terakhir adalah kualitas pemain asing yang gua rasa nih kadang rata tapi banyaknya itu jomplang. Dan kalau dulu seingat gua ya walaupun gak dulu banget, gua bisa konfirmasi lah, satu tim kalau ngontrak pemain katakanlah dulu yang sekarang jadi pelatih banyak kan siapa? Siapa namanya? Raidel. Ya, Toiran. Kalau dulu sama tuh ngontrak Raidel itu tuh dari awal musim sampai final. Nah sekarang itu paradigmanya kalau pemain ini jelek, lu bisa dicoret jelang putaran kedua. Lu kalau cepet mulu sih anjing biasa kalau ngomong. Lu bisa dicoret dari menjelang putaran kedua atau menjelang final four. Jadi kan kayak ngerasa ini aja ya, terlalu mudah aja gitu bongkar pasang pemain asingnya. Itu menurut lu gimana? Ya dari dulu begitu sebetulnya, tapi kan waktu itu dibatasin. Dulu dibatasin, lu cuma boleh ganti pemain sebelum putaran kedua. Reguler. Dulu juga gitu ya? Iya, jadi kalau putaran pertama lu bisa bebas ganti. Tapi kalau putaran kedua dia di-lock. Sekarang kan kagak. Di-lock sampai final four? Iya, di-lock sampai final. Dulu? Dari putaran kedua reguler, final four, final pemainnya sama. Sekarang mungkin karena kebijakannya gini, karena final four-nya kan jauh. Mungkin itu kebijakan baru dari PBBSI. Jadi bisa jadi ntar jelang final four ntar ada pemain yang cabut gitu kan. Kayak misalnya Erika Staunton, ternyata dia ini lagi dibayar lagi sama Kremlin Pulsmaster kan. Main di FC Champions League dia milih sono. Ya kan, ya akhirnya jadi kejadian Erika Staunton ini kan juga lumayan sering gitu. Tapi itu paradigma yang bagus atau enggak kata lu? Ya sebetulnya itu problemnya di jadwal sih ya. Nah, akhirnya gua nyambungin. Ini agak gini dulu sebelum nyambung ke jadwal. Ini belum selesai nih pembahasan tentang kualitas pemain asing yang agak jomplang. Ya walaupun gua nggak bisa bohong, emang bergelimang bintang si Pro Liga 2 musim terakhir ya. Jangan lu bayangin, Jordan Thompson anjing main di Pertamina, Chelsea Robinson 2 medali emas Olimpiade, Voronkova itu jagonya timnas Rusia. Emang itu jadi hal yang wow gitu kan? Iya. Tahun lalu Drakocevic, anjing itu legenda bro. Iya. Legenda volley dunia itu cewek. Sebelum ada Tiana Moskovic tuh Drakocevic dulu kan. Iya. Cuman kan jadinya gitu ya, paradigmanya kayak pemain asing tuh kayak udah tahu
kalau mau nyari duit gede dan cepat ke Indonesia ya kan, ke Indonesia murah. Iya gitu kan. Dan akhirnya si tim ini nggak continue gitu. Iya. Dari musim ke musim tuh bisa jago banget, bisa jomplang banget gitu. Pertamina musim lalu Pertamina tuh yang musimnya Yola ya, yang ke final ya. Kalah sama BJB kan. Iya benar. Ada Mega juga gitu. Lalu musim lalu Pertamina tiba-tiba nggak ke final. Yang Iya. final PLN. Karena PLN punya Markovic dulu. Markova. Iya Markovic. Markovic pemain Liverpool ya, anjing lupa. Markova. Ada Markova ya di PLN. Emang bagus, cuman ya jadinya gimana ya? Gua mau ngomong gini sih jadinya. Nih, Opsipo dan Bayangkara kan itu instansi negara ya. Ya kan? Ya. Budgetnya pasti dong. Pasti. PLN sama Pertamina kan itu BUMN tier 1 nih. Ya, terus Raja Budi Gunawan tuh jangan lupa tuh. Itu kan instansi negara Instansi. nih. Duitnya kemungkinan juga dari duit negara nih. Sedangkan Petro itu BUMN kan ya? Makanya BUMN juga kan? BUMN juga. Tapi kan Petro itu bukan BUMN. ya tier sekian. Bukan BUMN tier 1. Samator juga BUMN betul ya. Ya, tapi bukan iya. tapi bukan tier 1 ya. Iya bukan. Apalagi BJB sama Palembang Bang Sumber Bangun itu kan apa BUMD itu. Artinya kalau kita ngomong budget dan tidak ada regulasi tentang budget, tim-tim ini kedepannya itu bakal sulit buat ngelawan lagi kalau kata gua. Nah ini bener budget cap tuh ini menurut gua adalah salah satu hal yang harus dikaji lah bro Liga tuh masalah pembahasan budget ya. Yeah, itu biar persaingannya lebih rata juga. Ini bukan kita nyerang terus ngolek-ngolek jeleknya, enggak. Justru gua tuh pengen ngobrol perbaikan. Benar, ngobrol gini tuh buat supaya persaingannya tuh balik lagi kayak dulu lah yang lu tadi ceritain. Jadi gapnya nggak jauh gitu kan. Betul, tapi kalau masalah Bayangkara juga itu gua nggak apa-apa keterlibatan polisi kan juga ada di negara lain ya. Benar. Di negara lain tuh apa polis apa tuh polis Cemik. Polis Cemik Polandia tuh. Nah, itu kan punya polisi nggak apa-apa. sama yang di Qatar tuh yang yang pernah dihadapin sama Bayangkara Presisi tuh. Iya, benar. Except polis gitu ya. Iya, gue lupa namanya. Tapi ya itu, maksud gue budget cap tuh harus ada. Jadi ada pembatasan budget. Jadi itu budget gak boleh lebih berapa gitu. Biar persaingan lebih merata. Benar. Terus menurut gue deh, gue bukan ada lompat deh. Kalau ada kebijakan 3 pemain asing itu bagus. 3 pemain asing bagus. Sekarang masih 2 ya? Sekarang 2. Kenapa? Ya ntar pemain nasional jadi lebih rata dong. Oh iya. Iya kan? Lebih rata di klub-klub lain. Karena pemain nasional mungkin gak mau jadi cadangan juga ya? Iya. 2+1 gitu, jadi 2 di lapangan 1 main kan gak apa-apa. Ya. Kalaupun 3 sih gak apa-apa ya sebenarnya. Iya betul, atau 2+1, 2 non Asia, 1 Asia gitu. Nah. yang diterapin di Jepang. Jepang gitu ya? Itu Boleh nggak main apa-apa. 3-3-nya gitu ya? Iya. Lu lihat tuh Jepang, pas Hiroshi kita mainnya di mana? Di Aichi. Oh iya lagi. Dia nggak main di Big Three kan, nggak main di Blue Theon, nggak main di Santori Sunbirds, sama nggak main di Walter ya. Kayak Airi Miyabe yang di cewek juga mainnya Di di Victoria Himeji. itu kan peringkat 6 Peringkat 6. di luar 4 besar bahkan tuh Iya. ya. Itu dia. Jadi itu pemain nasionalnya nyebar gara-gara ya ada pemain asing bertambah, tapi secara budget tetap harus diatur dong. Iya betul. Karena regulasi budget itu ya bukan gua nggak mau ngelihat lagi Markova, nggak mau lagi ngelihat Markova cakep men, gua suka banget itu. Iya. Nggak mau lagi ngelihat Jordan Thompson. Gua pengen lihat orang-orang ini, cuman kan kalau cuma beberapa tim yang bisa merekrut pemain tier 1, tier 2 dunia, ya tim yang lain malas lah ikutan Ya, kompetisi. betul. Iya nggak sih? Betul, tapi beruntungnya Petro walaupun Davis Kiba sama siapa Julia Sangiakomo bukan tier S lah gitu, Ya. tier S paling atas, tapi mereka jago juga gitu loh Ya. untungnya. Dan Ya. mereka dapat Megawati, walaupun Benar. Megawati saya cedera ya. Ya, ya itu, tapi intinya kan pada akhirnya itu tetap gak berimbang dong secara Benar. kekuatan dan kualitas head to head dari kedua tim. Ya tapi beruntungnya Petro tuh kerennya adalah karena dia tim pembinaan, pembinaannya serius. Ini pemain-pemain lokal Petro itu lagi ada di prime-nya semua nih. Mulai naik ya. Mulai naik. Jadi Petro tuh bisa nandingin pemain-pemain yang ada di PLN, yang ada di Pertamina juga. Nah itu kayak itu. Jadi kan dari masalah 5 yang tadi kita sebutin ya,
itu kan emang buat perbaikan kompetisi top tier Indonesia di bola voli untuk kedepannya juga kan. Kalau kompetisinya bagus, timnya juga bagus guys. Karena yang bikin kita hat-trick SEA Games ya, Iya. medali emas itu karena dulu persaingannya berimbang gua rasa ya. Ya salah satunya. Salah satunya ya. Sekarang juga talent pool sebelumnya makin banyak. Makin bagus benar. Talent pool Kalau masih di Asia Tenggara oke lah. Cuma kan gua mikir ya, timnas Indonesia tuh untuk voli levelnya udah bukan Asia Tenggara men. Ya harusnya Asia ya. Harusnya kita mikirnya tuh Asia gitu. Iya nggak sih? Benar. Ya Thailand aja udah mulai coba fokus di Asia kok gitu kan. Iya, ceweknya. Iya. Kalau cowoknya belum. Belum ya. Ya ini karena kita lebih bagus cowok dibanding cewek, ya harusnya cowok kita juga. Iya. Oh kita juga hampir bisa ngalahin Korea, hampir bisa ngalahin Cina, hampir bisa lolos ke FIVB Club Championship. Iya, betul. Di Bayangkara kan. Tapi artinya pola pikir kita tuh di sana gitu, jangan sampai pengen jago di Asia doang gitu kan. Nah, terakhir deh jadwal kompetisi. Iya. Ini juga ngaruh sama yang kemarin tadi gua bilang bahwa banyak pemain asing jago karena musim lalu Pro Liga dibikin Ya pas kalender FIVB. kalender FIVB. Ya pemain-pemain yang nggak main di kalender timnas, dia bisa ambil karena pemain-pemain Rusia ya. Pemain Rusia banyak. Masih dihukum. Bahkan tahun lalu kan ada isu salah satu tim Pro Liga mau ngambil si Arina Fedorovseva kan. Itu kalau dia datang servis semua itu poin. Wah iyalah, gila itu. Di Fenerbahce aja kayak gitu. Jago banget ya. Tapi oleh kita udah ngomongin 5 hingga 6 minusnya Pro Liga di era sekarang, khususnya 2 musim terakhir. Itu kritik, tapi gua rasa juga kritiknya bukan kritik yang tendensius. Itu kritik yang ya normal lah. Kita sebagai supporter bola voli, sebagai kita bola voli mandang ini, dan mungkin gua rasa juga ini jadi pembahasan teman-teman Volimania. Boleh komen ya kalau ada yang setuju. Nah, iya makanya. Nah tapi ada nggak hal positifnya yang lu lihat? Ya hal positifnya itu tadi, karena bintang banyak datang, ini seharusnya engagement Pro Liga itu naik. Kayak tahun lalu tuh jelas naik banget. Jelas naik ya? Jelas naik banget sampai PBVSI atau manajemen Pro Liga lah ya. Manajemen Pro Liga berani loh, ada yang final di Indonesia Arena. Itu saking animonya bagus. Udah lama Pro Liga nggak mampir di Jakarta. Gue ingat terakhir 2016 final di Istora, habis itu nggak pernah lagi. Istora dulu ya? Istora, final di Istora waktu itu. Final Four tuh ada di hall basket, kalau banyak saya, terus final di Istora. Dan itu lumayan ramai, walaupun kabarnya banyak supporter Bonbonan juga sih, cuman. Nah ini dulu Istora yang Asian Games bukan? Sebelum, itu kan sebelum direnovasi. Iya, tapi Asian Games di situ juga. Asian Games di Istora juga kan ya? Enggak, Asian Games waktu cabang voli di tenis indoor. Tenis indoor bener. Iya. Kalau ini di Istora, yang badminton berarti ya? Iya, badminton. Betul. Oh gitu, iya. Dia dulu tenis indoor, dan waktu itu wah luar biasa kan. Tapi habis itu kan begitu Jakarta kawasan Senayan direnovasi, harga sewanya naik, Iya. modalnya juga insya Allah ya kan, modalnya balik insya Allah, akhirnya manajemen Pro Liga milih putar Pro Liga di daerah-daerah. Gak Ya. berani untuk di Jakarta, baru kemarin di Jakarta. Kenapa berani di Jakarta? Karena hype-nya lagi naik di 2024. Jadi modalnya kemungkinan baliknya Balik. atau nutupnya minimal nutup lah. Indonesia Arena penuh. Pasti udah pasti nutup itu ya. Tuh, insya Allah itu nggak tahu soalnya sewa Indonesia Arena mahal banget deh. Tapi makanya ya itu jadi hal positif lah ya. Iya. Oh sama satu lagi men, hal positif yang gua ngeh dulu kan main muter-muter di Jawa sama Palembang. Kalau mulai musim lalu kan udah mulai di Kalimantan Barat ya. Pontianak. Iya. Iya. Karena Pontianak itu harus akuin Itu hal positif juga dong ya. Iya, itu karena salah satunya itu adalah kepedulian Kapolda Kalbarnya. Pak siapa namanya Dimitri Ismanto, dia kan gila voli banget tuh. Dan Iya. dia emang wah, luar biasa lah kalau buat soal voli ya. Akhirnya Pontianak animo voli dihidupin sama dia. Bahkan punya gor paling bagus di Indonesia buat voli ya. Kalau kita belum pernah kesana sih. Belum pernah kesana, masalahnya. pengen Punggala suatu saat. Cuman ya itu gue salut sama orang-orang peduli volinya Pak Pipit gitu. Oke lah ya kan. Oke. Itu jadi udah menjadi beberapa dua hal positif. Exposure naik, lalu Pro Liga udah mulai ada di Kalimantan. Ya semoga kedepannya juga Pro Liga nih. Kalau ngomong Pro Liga harusnya mulai ada di misal Bali, karena kan
Poli di Bali juga rame. Oh iya, tapi kan di Poli sering di Bali. Kalau di Poli, di Enggak, Liga ini 1 Pro, juga. kita ngomong Proliga dulu. Proliga. Jadi poli di Balinya tuh, Iya. poli domestiknya di Bali itu rame juga. Bali dulu kalau nggak salah pernah ada deh. Iya, gua ngomong sekarang. Dulu Kan itu harapan gua. Makanya harapan gua balik lagi gitu loh. Bali terus Sulawesi, gua pengen tuh. Sulawesi, ya, Proliga ada di Makassar. Sulawesi gitu. Enggak, dan lo harus ingat di Bali legenda banyak. Terus Oh, Tirana salah iya, satunya. Terus Pulau Randu. Turandu juga ya sama apa dulu ya. Heeh. Sama mungkin kalau ada satu kota lagi yang mungkin layak ya untuk gua harapkan bisa menggelar Proliga itu Medan ya. Oh iya. Kan kalau Palembang itu lebih ke Sumatera daerah selatan lah ya. Nah buat teman-teman Polimania yang ada di Aceh, Sumatera Utara, mungkin perbatasan Sumbar, yang antara Medan Padang lah antara itu lah. Harusnya Padang sih rame bolehnya. Nah ini soal Medan kan kemarin waktu di PON gitu beli atau main di Deli Serdang. Oh iya deh. Padang Padang rame banget. Oh iya benar. Penuh. Oh. Gue nggak tahu ya sekarang perkembangan fasilitasnya gimana kan waktu PON tuh Belum jadi. luarnya belum jadi tuh sampai pemain Anjing dalamnya juga belum. lewat becek-becekan tuh. Dalamnya juga belum. Dalamnya juga belum. Nah ini mudah-mudahan sih setelah PON gue nggak tahu karena gue belum pernah nonton. Mudah-mudahan sih ada progres pembangunannya karena Ya, itu investasi bagus buat Sumatera Utara. jadi intinya emang layak juga kan buat, Layak, buat ya semoga Proliga nggak cuma muter ke Kediri, Malang, which is nggak apa-apa juga ke sana, Nggak cuman apa-apa. cuman kayak sekarang ke Kediri kan di reguler udah nih. Heeh. Ya, semoga kedepannya ke Medan, ke Padang, supaya polinya juga makin merata gitu, nggak cuma Jawa pun pasti agak susah untuk mengejar Jawa, tapi setidaknya kita ada usaha gitu buat Iya. buat meratakan lebih kualitas poli di Indonesia gitu. Karena ya aja Thailand tuh nggak lebih gede dari Sumatera, tapi polinya jago. Bentar, lu jangan lupain satu daerah. Apa tuh? Lampung. Oh iya, Lampung. Boleh. Lampung. Itu udah 3 yang positif. Ada tambahan nggak yang positif kira-kira? Yang positif itu aja lah ya. Itu aja ya. Heeh. Tapi kan intinya kita kritiknya nggak ada tendensi. Nggak ada tendensi. Iya, Cuman iya. kita pengen ada perbaikan lebih lanjut. Benar. Apalagi di volley kan bisa dibilang olahraga rakyat tuh ya. Oh iya sih. Orang-orang pada suka volley. Terus Tarkam di Sumedang di Majalengka tuh penuh dulu yang nonton men. Makanya. Tarkam Sumedang, Majalengka, Tasik lalu tuh kalau Tarkam penuh saking olahraga rakyatnya. Dan di Jakarta udah mulai hidup sebetulnya. Iya benar. Di Jakarta udah mulai hidup. Temen kita kan Coach Ilham tuh pelatih juga ya kalau katanya open turnamen di Depok itu rame juga ya. Iya. Depok Bekasi gitu ya. Jadi ya makanya di Jakarta hidup, malah gue cerita nggak apa ya. Gue waktu siaran viral 2022 bola tentang siaran itu subuh tuh dengan cowok Iya. Perancis lawan Amerika. Gue bisa siaran kan, wah jam subuh gue sholat subuh dulu di masjid. Ada yang tanya gue banyak loh. Bukan dia komentator volley di Moji, bukan. Waktu itu Channel, di Channel ada. Iya pak, ada itu lah berarti kan itu buktikan animo volley di Jakarta hidup. Karena banyak yang nonton juga. Mas, kayaknya Mas mirip Marcos Kurek gitu. Ya, Bukan itu Marcos bener, Kurek. itu di masjid. Bukannya Mas Isa Santos. itu di masjid Tebet, dekat jembatan. Oh iya ya. Itu gue inget banget. Oke, itulah plus dan minusnya. Kita nggak ada tendensi apa-apa, kita cuma mau apa ya ngasih input lah ya terhadap perkembangan poli, maksudnya bagi teman-teman yang ada di federasi, bagi teman-teman yang ada di manajemen Poliga. Gua tahu ngatur ini nggak mudah, apalagi ngatur olahraga itu belum tentu cuan. Iya. Tapi ya emang benchmark kita lagi-lagi bukan negara-negara yang polinya jelek. Harusnya kita udah mulai benchmarknya Jepang, Korea, Cina, Turki ya. Iya, Turki, yang udah jelas bakal fair kalau kita kejar kualitasnya. Bentar, soal Turki sebetulnya persebaran pemain tim nasional nggak terlalu rata, tapi setidaknya nyebarnya ke 5 klub. Bener. Di THG ada, di Galatasaray, Fakir Bank, Fenerbahce, sama Ega Dibasi. Iya. Dan Turki kan jumlah timnya lebih dari 10 kan. 14 yang divisi atas ya. Iya. Jadi kan apalagi ada divisi bawahnya kalau Iya. Jadi itu benchmark tetap, walaupun pemain asingnya nyebar, tapi benchmarknya itu tetap. Terus pemain-pemain Turki yang kelompok umurnya banyak yang main di Besiktas. Ya udah, intinya itulah. Mudah-mudahan terakhir kali lah ya Proliga cowok cuma diisi 5 tim. Ya mudah-mudahan lebih banyak. Mudah-mudahan minimal banget tuh 8 loh. Iya.
Minimal banget 8 buat gua. Nah, soal durasi kompetisi gua nggak ada masalah sih, karena di Asia Tenggara juga durasi kompetisinya 3 bulan 4 bulan tuh. Gak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Tapi kalau penyelenggaranya itu di FIP kalender tuh setuju. Harusnya sih enggak. Karena Harusnya itu mengganggu ini juga. Mengganggu agenda Indonesia di FIC Challenge Cup. Lihat kan, FIC Challenge Cup cewek. Benar. Akhirnya nurunin pemain mudanya, pemain lapis kedua. Oh iya lagi. Dulu ini ya Cowok juga. angkatannya siapa yang Fauzan ya, Fauzan. Iya. Harusnya Challenge Cup itu karena ajang perbaikan peringkat biar kita bisa main di VNL. Itu harusnya turunin terbaik dong. Gitu. Well, ya dan akhirnya juga karena kan AFC Club Championship nggak kirimin tim. AFC Champions League. Champions League ya? Iya. Nggak kirimin tim kan? Ya Jepang juga enggak sih yang cewek, karena liganya masih muter. Itu kalau Jepang masalahnya itu konsekuensi dari Liga yang panjang. Benar. Oh kita mah liganya pendek, nggak ngirim juga. Iya. Harusnya sih menurut gua kalau kepotong bulan puasa ini saran juga deh. Gulirin aja bulan puasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Main malam gitu Iya sih, maksudnya nggak masalah. negara-negara Islam di Timur Tengah, di Turki kan negara Islam. Iya mainin. Main sore juga aman. Sore aman. Ya walaupun kita nggak bisa saklek ikutin, tapi jangan saklek nggak ada juga sih harusnya. Yang minimal 2 pertandingan per hari bisa lah ya. Betul. Mungkin emang negara mungkin jajan pertama nggak rame, tapi Liga 1 rame-rame aja kan. Iya. Emang orang-orang juga udah banyak yang nggak terawih kan.